Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tia Latifah dari PAI 6A akan menjelaskan tentang peranan orang tua dalam pendidikan. Sebagaimana dalam hadis Hadatsana Mu'ammalu bin Hisham yakni Yashkuriyu Hadatsana Ismail an Sawariyu Abi Hamzah qala Abu Dawud wa huwa Sawaru benu Dawud Abu Hamzah Muzaniyu Sayyarafiyu an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sini wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashri sini wa fariqu bainahum fi madaji'i. Diriwayatkan dari Mu'ammal bin Hisham yakni Asyashikuri dari Ismail dari Sawar bin Daud Abu Hamzah Al-Muzani Al-Syairafi dan dari Amir bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, suruhlah anak-anakmu melaksanakan sholat pada saat mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka jika mereka meninggalkannya saat mereka berusia 10 tahun dan pisahkanlah mereka dari tempat tidurnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini menerangkan tentang peranan orang tua dalam pendidikan. Bekal pendidikan agama yang diperoleh anak dari lingkungan keluarga akan memberinya kemampuan untuk mengambil haluan di tengah kemajuan-kemajuan yang demikian pesat. Keluarga Muslim merupakan keluarga-keluarga yang mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dalam mendidik generasi-generasinya untuk mampu terhindar dari berbagai bentuk tindakan yang menyimpang. Oleh sebab itu, perbaikan pola pendidikan anak dalam keluarga merupakan sebuah keharusan dan membutuhkan perhatian yang serius. Suatu kenyataan yang dapat dipastikan bahwa masa remaja adalah masa yang penuh dengan kegoncangan. Di samping itu, didasari pula bahwa remaja mempunyai potensi yang sangat besar. Oleh karena itu, remaja sangat memerlukan pembinaan. Agamalah yang dapat membantu mereka dalam mengatasi dorongan-dorongan dan keinginan-keinginan yang belum pernah mereka kenal sebelumnya, yang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai agama yang dianut oleh para orang tua atau lingkungan tempat mereka hidup. Ajaran agama Islam menitik beratkan kepada keyakinan, ibadah, syariah, dan akhlak yang sangat membantu dalam mengatasi kehidupan remaja yang serba kompleks. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa tujuan utama dari pendidikan Islam dalam keluarga adalah peranan iman dan moral terhadap anak. Pola untuk mencapai tersebut, maka keluarga itu sendiri dituntut untuk memiliki pola pembinaan yang terencana. Nah, di antara pola pembinaan tersebut, orang tua harus memberikan suri tauladan. Yang pertama, memberikan suri tauladan yang baik bagi anak-anak dalam berpegang teguh kepada ajaran-ajaran agama dan akhlak yang mulia. Yang kedua, menyediakan bagi anak-anak peluang dan suasana praktis di mana mereka mempraktekkan akhlak yang mulia yang diterima dari orang tuanya. Yang ketiga, memberi tanggung jawab yang sesuai kepada anak-anak supaya mereka merasa bebas memilih dalam tindakan-tindakannya. Yang keempat, menunjukkan bahwa keluarga selalu mengawasi mereka dengan sabar dan bijaksana dalam sikap bertingkah laku kehidupan mereka sehari-hari.
Yang kelima, menjaga mereka dari pergaulan teman-teman yang menyeleweng dan tempat-tempat yang dapat menimbulkan kerusakan moral. Pembinaan anak secara seperti yang disebutkan di atas akan memudahkan orang tua untuk mencapai keberhasilan pendidikan yang diharapkan. Implikasi penerapan pendidikan agama dalam keluarga bagi pembentukan kepribadian anak sangat erat kaitannya dengan pembinaan iman dan akhlak. Apabila nilai-nilai agama banyak masuk ke dalam pembentukan kepribadian seseorang, tingkah laku orang tersebut akan diarahkan dan dikendalikan oleh nilai-nilai agama. Disinilah letak pentingnya pengalaman dan pendidikan agama pada masa-masa pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Oleh sebab itu, keterlibatan orang tua dalam penanaman nilai-nilai dasar keagamaan bagi anak semakin diperlukan dalam kaitannya dengan pendidikan anak dalam keluarga. Dapat memberikan implikasi-implikasi sebagai berikut, seperti anak memiliki pengetahuan dasar-dasar agama. Kenyataan membuktikan bahwa anak-anak semasa kecilnya terbiasa dengan kehidupan keagamaan dalam keluarga akan memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan kepribadian anak dan pada fase-fase selanjutnya. Oleh karena itu, sejak dini seharusnya dibiasakan dalam praktek-praktek ibadah dalam rumah tangga, seperti ikut sholat berjamaah bersama dengan orang tua atau ikut ke masjid untuk menjalankan ibadah, terus mendengarkan khutbah atau ceramah-ceramah keagamaan dan kegiatan religius lainnya. Hal ini sangat penting sebab anak yang tidak terbiasa dalam keluarganya dengan pengetahuan dan praktek-praktek keagamaan, maka setelah dewasa mereka tidak memiliki perhatian terhadap kehidupan keagamaan. Pengetahuan agama dan spiritual termasuk bidang-bidang pendidikan yang harus mendapat perhatian penuh oleh keluarga terhadap anak-anaknya. Pengetahuan agama sangat berarti dalam membangkitkan kekuatan dan kesediaan spiritual yang bersifat naluri yang ada pada diri anak itu sendiri melalui bimbingan agama dan pengalaman ajaran-ajaran agama. Keluarga memegang peranan penting dalam meletakkan pengetahuan dasar keagamaan kepada anak-anaknya. Untuk melaksanakan itu, ada cara-cara yang bisa dilakukan oleh orang tua. Yang pertama, memberikan teladan yang baik kepada mereka tentang kekuatan iman kepada Allah dan berpegang teguh kepada ajaran-ajaran agama dalam membentuknya yang sempurna dalam waktu tertentu. Yang kedua, membiasakan mereka melaksanakan syiar-syiar agama semenjak kecil sehingga pelaksanaan itu menjadi kebiasaan yang mendarah daging dan mereka melakukannya dengan kemauan sendiri dan merasa tentram sebab mereka melaksanakan. Contohnya, membaca doa sebelum tidur dan sesudah tidur, membaca doa sebelum makan dan sesudah makan, dan lain-lain. Itu akan menjadi kebiasaan yang akan dilakukan setiap memulai segala aktivitasnya dengan membaca doa. Yang ketiga, menyiapkan suasana agama dan spiritual yang sesuai di rumah di mana mereka berada. Yang keempat, membimbing mereka membaca bacaan-bacaan agama yang berguna dan memikirkan ciptaan-ciptaan Allah dan makhluk-makhluknya untuk menjadi bukti kehalusan sistem ciptaan itu dan atas wujud keagungannya. Contohnya, mengajak anak-anak untuk tafakur alam, melihat gunung, melihat lautan, dan lain-lain. Yang kelima, menggalakkan mereka turut dalam aktivitas-aktivitas keagamaan dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya dalam berbagai bentuk dan cara. Di rumah, ayah dan ibu bisa mengajarkan dan menanamkan dasar-dasar keagamaan kepada anak-anaknya, termasuk di dalamnya dasar-dasar kehidupan agama, bernegara, berperilaku yang baik, dan hubungan-hubungan sosial lainnya. Dengan demikian, sejak dini anak-anak dapat merasakan betapa pentingnya
nilai-nilai keagamaan dan pembentukan kepribadian. Yang kedua, anak memiliki pengetahuan dasar dan akhlak. Keluarga merupakan peranan utama dasar akhlak bagi anak yang biasanya bercermin dalam sikap dan perilaku orang tua sebagai teladan yang dapat dicontoh anak. Jadi, penerapan pendidikan keluarga, khususnya dalam pendidikan, akhlak harus dibina dari kecil dengan pembiasaan dan contoh teladan dari keluarga, terutama kedua orang tuanya. Dengan demikian, anak akan memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar akhlak. Yang ketiga, anak memiliki pengetahuan dasar sosial. Anak adalah generasi penerus di masa depannya, akan menjadi anggota masyarakat secara penuh dan mandiri. Oleh karena itu, seorang anak sejak kecil harus mulai belajar bermasyarakat agar nantinya dia dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang dapat menjalankan fungsi-fungsi sosialnya. Orang tua harus menyadari bahwa dirinya merupakan lapisan mikro dari masyarakat, sehingga sejak awal orang tua harus menyiapkan anaknya untuk mengadakan hubungan sosial di dalamnya akan menjadi proses saling mempengaruhi satu sama lain. Keluarga merupakan lingkungan sosial yang pertama yang dikenalkan kepada anak, atau dapat dikatakan bahwa seorang anak itu mengenal hubungan sosial pertama kali itu di lingkungan keluarganya. Adanya interaksi anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya menyebabkan seorang anak menyadari akan dirinya bahwa ia berfungsi sebagai individu dan juga sebagai makhluk sosial. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang peranan orang tua dalam pendidikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.